Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran yang kita sebut mungkin ya ruang sejarah ya, di mana kita akan mempelajari materi-materi sejarah dengan cara yang menyenangkan, insyaallah ya. Nah, pada kali ini KDI 3.3 menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Oke, nah kita akan mempelajari banyak hal, jadi tetap semangat. Jangan kemana-mana, kalau mau sambil camil-camilan boleh ya. Dan jangan lupa tetap semangat belajar dan mari kita belajar. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dampak. Nah, segala sesuatu pasti ada dampaknya. Seperti dampak positif, ataupun dampak negatif, atau dia dampak jangka pendek, atau dampak jangka panjang, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan penjajahan bangsa Eropa dalam menjajah kita yang sudah sekian lama ya. Nah, dampaknya ada dalam berbagai bidang. Nah, sebelum kita mempelajari saya pengen coba kalian merenung dulu atau melihatlah ya, mengingat kembali apakah ada dampak penjajahan yang ada di sekitar kita. Yuk, ada nggak ya? Ada nggak ya? Ada lah, masa enggak? Pilih sambil menunggu itu, sambil kalian berpikir ya, kita pelajari terlebih dahulu. Yang pertama, dampak di bidang politik. Yang pertama adalah sistem indirect rule, di mana raja yang berkuasa atas nama Belanda. Jawa dijadikan pusat pemerintahan dan dibagi menjadi beberapa prefektur. Hukum tradisional diganti menjadi hukum barat, yang mungkin katanya lebih modern. Nah, sistem pemerintahan di Indonesia merupakan penerapan dari ajaran Trias Politika. Nah, sampai dengan sekarang loh ternyata. Nah, yang berikutnya adalah dampak di bidang apa? Oke, di bidang ekonomi. Yang pertama adalah monopoli perdagangan oleh pemerintah kolonial. Indonesia mengenal sistem apa? Mata uang ternyata. Mungkin sebelumnya masih sistem barter. Nah, sekarang sudah sistem mata uang dan perbankan. Kemudian munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda. Dan kemudian pertanian konvensional berubah menjadi pertanian ataupun perkebunan ya, yang lebih ke industri. Nah, selanjutnya kita akan melihat kembali dampak penjajahan di bidang pendidikan. Nah, ini yang menarik. Ternyata banyak sekali munculnya sekolah-sekolah yang diakibatkan dari politik etis ataupun politik balas budi yang dicanangkan oleh pemerintahan kolonial ya. Kemudian dari itu munculnya kaum terpelajar yang nantinya akan menjadi bagian dari perjuangan Indonesia. Selanjutnya, dampak penjajahan di bidang sosial dan budaya. Ternyata datangnya bangsa Eropa membawa perubahan budaya dan sosial. Yang satunya adalah adanya status sosial, yaitu golongan timur jauh, Eropa, dan pribumi. Tiga ini sangat berbeda, tidak boleh bersama-sama. Dan kemudian berkembangnya gaya hidup masyarakat, ya, yang kemudian ke barat-baratan lah. Kemudian mobilisasi sosial dengan gelombang transmigrasi yang dari padat penduduk di Pulau Jawa menuju keluar Pulau Jawa. Oke. Nah, itulah sedikit dari materi dampak penjajahan di dampak penjajahan kolonial di Indonesia. Oke. Nah, saya pengennya selain saya ngomong dan kalian lihat ini tulisan-tulisan ini, coba analisis dan tentukan mana dampak positif dan negatif dari masing-masing yang sudah kita pelajari tadi. Ayo. Kalau sudah ada, tulis di kertas ataupun tulis di buku, baru kita diskusikan. Oke?